Bayangkan sebuah negeri besar dengan gunung yang menjulang tinggi, sungai yang membelah daratan, dan peradaban kuno yang mengagumkan. Negeri itu adalah Sumatera. Tapi kini, banyak yang mulai bertanya, apakah Sumatera sesungguhnya adalah sebuah negeri yang telah hilang dari sejarah? Hilang secara identitas, politik, bahkan mungkin secara kebudayaan? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak-jejak sejarah, fakta-fakta tersembunyi, dan bukti-bukti mengejutkan tentang Sumatera. Sebuah pulau yang dulu berdiri gagah sebagai pusat kekuatan maritim dan ekonomi dunia. Sebuah negeri besar yang kini seolah hilang dari peta sejarah Nusantara. Sejarah awal Sumatera, negeri emas yang terlupakan. Sumatera, yang dikenal dalam naskah-naskah Tiongkok sebagai Sumente Ala dan dalam catatan Arab sebagai Serendib, adalah pulau dengan kekayaan luar biasa. Di masa lalu, pulau ini bukan hanya bagian dari kerajaan besar, ia adalah kerajaan besar itu sendiri. Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, berpusat di Palembang, Sumatera. Abad ke-7 hingga ke-13, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim antara India dan Cina. Ia adalah pusat pembelajaran Buddha, tempat para biksu dari Tiongkok seperti Ising datang menimba ilmu. Namun begitu Sriwijaya runtuh, kejayaannya seolah terkubur. Banyak catatan yang hilang, situs yang terlupakan, dan wilayah yang seolah disapu dari ingatan bangsa. Fakta geografis yang menguatkan teori negeri hilang. Tahukah Anda bahwa Sumatera adalah salah satu pulau paling strategis di dunia? Ia memiliki Selat Malaka, jalur laut tersibuk di dunia. Tapi anehnya, dalam narasi kebangsaan modern Indonesia, Sumatera tak pernah ditonjolkan seperti Jawa. Sumatera juga memiliki struktur alam yang misterius. Ada Danau Toba, yang berasal dari letusan supervolcano 74.000 tahun lalu, yang dipercaya hampir memusnahkan umat manusia. Ada Gunung Kerinci, tertinggi di Sumatera, dan sungai-sungai purba yang dipercaya pernah menjadi jalur perdagangan kuno yang menghubungkan kerajaan-kerajaan besar. Namun yang lebih menggemparkan, ada bukti bahwa Sumatera mungkin dulunya adalah bagian dari daratan besar yang tenggelam, atau bahkan sebuah negeri dengan identitas dan sistem sendiri yang kemudian ditelan oleh sejarah modern. Bukti dan artefak yang terabaikan. Penemuan arkeologi di Sumatera menunjukkan peradaban tinggi, dari situs Muaro Jambi, peninggalan Sriwijaya di Palembang, hingga situs megalitikum di Pagaralam dan Kerinci. Batu-batu besar dengan pahatan misterius, patung Buddha yang menghadap ke arah laut, dan sistem irigasi kuno menunjukkan bahwa Sumatera bukan sekadar wilayah terpencil. Ia adalah pusat sebuah negeri besar. Namun, artefak-artefak ini seringkali terabaikan dalam kurikulum nasional, minim perhatian negara, dan tidak masuk dalam narasi utama sejarah Indonesia. Jejak yang terhapus Sumatera pasca kolonialisme. Ketika Belanda datang, Sumatera menjadi wilayah yang dieksploitasi habis-habisan. Kekayaan alamnya diangkut, dan struktur pemerintah lokal dihancurkan. Kerajaan Aceh yang begitu besar dikalahkan dengan kekerasan. Sementara kerajaan-kerajaan di Minangkabau dan Batak direduksi menjadi sekadar wilayah administratif. Pasca kemerdekaan, Sumatera tak pernah lagi mendapatkan peran utama dalam narasi nasional. Bahkan, semangat federalisme yang pernah diperjuangkan oleh beberapa tokoh Sumatera di awal kemerdekaan dikubur dengan keras oleh kebijakan sentralistik. Kini, Sumatera terfragmentasi. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, hingga Lampung, semua memiliki budaya, bahasa, dan sejarah masing-masing, tapi tak pernah disatukan kembali sebagai satu identitas negeri Sumatera. Teori Sumatera sebagai negeri yang sebenarnya terpisah. Sebagian sejarawan dan peneliti independen bahkan meyakini bahwa Sumatera dulunya bisa saja adalah negara sendiri dengan sistem kenegaraan yang berbeda dari Jawa atau wilayah lain. Nama-nama besar seperti Sriwijaya, Minangkabau, hingga Aceh adalah negeri-negeri dalam satu payung yang lebih besar, Sumatera. Tapi dalam narasi sejarah nasional, nama Sumatera
Hanya menjadi penanda geografis, bukan identitas budaya maupun politik. Apakah ini disengaja? Apa yang bisa kita pelajari dari negeri yang hilang ini? Sumatera bukan hanya sebuah pulau. Ia adalah jejak sebuah negeri besar yang terlupakan. Negeri yang pernah memimpin perdagangan dunia, memiliki ilmu tinggi, dan budaya agung. Kita perlu mengangkat kembali sejarah Sumatera, bukan sebagai perlawanan, tapi sebagai pelurusan sejarah. Menghormati warisan leluhur. Memberi tempat bagi Sumatera dalam panggung sejarah yang adil dan jujur. Karena negeri yang hilang itu belum benar-benar lenyap. Ia hidup dalam ingatan rakyatnya, dalam artefak-artefak yang masih tersembunyi, dan dalam jiwa Sumatera yang masih menyala. Sumatera adalah negeri besar yang belum selesai diceritakan. Negeri yang menanti untuk ditemukan kembali. Dalam sejarah, dalam hati, dan dalam perjuangan masa depan. Apakah kita akan membiarkan negeri ini benar-benar hilang? Atau kita akan mencarinya kembali sebelum semuanya terlambat?